Shalom adik-adik, halo. Lausu senang hari ini kita bisa ibadah, walaupun melalui via online. Tapi Lausu yakin semuanya yang ada di rumah, adik-adik semua bersama keluarga dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, pada hari ini bersama dengan Lausu Ratna di dalam ibadah sekolah minggu kita di kelas pra-remaja. Oke adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita duduk yang rapi, tenang, kita mau bersaat teduh, kita mau memulai ibadah kita. Amin. Nah adik-adik, kita akan mengawali ibadah kita dengan pujian. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari bersama dengan Lausu Ratna kita memuji Tuhan. Kita bersama-sama mengagungkan nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi adik-adik ya. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Amin, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua
sumber kekuatan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur memiliki Allah, memiliki Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih ya Yesus, Engkau telah mati di kayu salib. Engkau telah mati untuk kami anak-anak-Mu, sehingga kami pun beroleh kemenangan, sehingga kami pun beroleh keselamatan. Ya Bapa, ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami pun Tuhan, kiranya Engkau layakkan untuk masuk dalam hadirat-Mu, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi kami akan dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Matius pasal 10 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius pasal 10 ayat 26 sampai ke-33. Saya akan bacakan ya buat kita semua, adik-adik bisa mengikutinya di rumah masing-masing tentunya ya. Matius pasal 10 ayat 26 sampai ke 33. Beginilah firman Tuhan. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Artinya adik-adik, segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan ya. Semuanya Tuhan bisa singkapkan. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Maksudnya di sini adik-adik, kita tidak perlu takut kepada siapapun, terutama kepada manusia yang hanya bisa misalnya membunuh tubuh kita secara jasmani, tapi mereka tidak bisa membunuh jiwa kita sebab kita ada kepunyaan Tuhan. Tapi kita harus takut kepada siapa? Kepada Tuhan saja. Ya. Ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jadi segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi kita tidak perlu takut kepada siapapun adik-adik. Sebab burung pipit saja yang dipelihara Tuhan, apalagi kita anak-anaknya. Yang Dia kasihi, tentunya Dia akan terus pelihara dan lindungi. Ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Nah adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita belajar dengan satu tema mengakui Yesus sebagai Tuhan. Adik-adik para remaja, apa yang disebut sebagai mengakui Yesus sebagai Tuhan? Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ini adalah kesimpulan. Ya, di sana ayat 26 dikatakan, jadi
Berarti ini adalah kesimpulan yang ditekankan, yang dimaksudkan di dalam ayat 16 sampai dengan ayat 33 pada kita pada saat hari ini. Jadi janganlah kamu takut. Ini adalah satu perintah kepada kita. Jangan kita takut kepada siapa yang pertama sekali? Kepada mereka, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ya di sana. Kepada orang-orang yang tidak suka terhadap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Artinya bahwa tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Tuhan. Semuanya pasti Dia tahu. Siapapun mereka yang memusuhi kita, menganiaya kita umat-umat Tuhan, Tuhan pasti tahu. Nah, ayat 27 merupakan satu perintah. Ini adalah satu perintah untuk beritakan tentang Yesus Kristus itu sendiri. Dan janganlah, kembali lagi dia katakan, dan janganlah. Ini adalah kata yang berulang-ulang diucapkan di dalam ayat ini. Tadi ayat 26, janganlah. Janganlah. Ayat 31 kita juga bisa lihat di sana. Sebab itu janganlah kamu takut. Nah, kita diperintahkan atau ditekankan, diajak, janganlah takut. Kenapa adik-adik dari semuanya itu? Karena ada janji Tuhan di sana, di mana Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Jadi untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan itu adalah hal yang tidak perlu ditakuti. Kita harus berani mengakui Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Apa artinya mengakui Yesus sebagai Tuhan? Mengakui Yesus sebagai Tuhan adalah sebuah pengakuan iman kita kepada Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengakui itu artinya adik-adik ya, menyatakan hal yang benar, menyatakan hal yang sah, mengakui akan sesuatu, menyatakan akan sesuatu, misalnya sesuatu yang benar, dan lain sebagainya. Jadi mengakui itu adalah menyatakan sesuatu yang benar. Jika itu benar, jika itu salah, kita harus mengakuinya. Kita tidak perlu takut. Jadi mengakui Yesus sebagai Tuhan adalah merupakan suatu reaksi kita terhadap firman Allah. Mengakui Yesus sebagai Tuhan adalah merupakan juga suatu pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan terlebih-lebih mengakui Yesus sebagai Tuhan adalah juga berarti menyampaikan kepada orang bahwa kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kita. Jadi satu pernyataan iman kita di hadapan Tuhan dan terlebih-lebih kepada orang lain. Supaya mereka juga tahu pada siapa kita percaya. Nah adik-adik, di dalam ayat 32 tadi yang terakhir, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jadi ini suatu pernyataan yang dimana kita diajak oleh Yesus Kristus, kita diajar oleh Yesus untuk mengakui Yesus di depan manusia. Barang siapa yang mengakuinya, maka dia pun akan diakui di hadapan Bapa di surga. Jadi di sini ayat 32 dan juga 33 merupakan konsekuensi daripada pengakuan yang kita lakukan. Ketika kita mengakui, maka Tuhan kita sendiri pun akan mengakui kita di hadapan Bapa di surga. Namun sebaliknya,
Kalau kita menyangkal Yesus di depan manusia, maka juga Tuhan akan menyangkal kita di hadapan Bapa di dalam kerajaan surga. Jadi adik-adik, lawan kata daripada mengaku yaitu menyangkal. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengakui dengan berani siapakah Tuhan kita, kepada siapakah kita percaya. Jika kita menyangkal Yesus, maka hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan juga akan terganggu. Jadi dari semuanya ini, kita ditekankan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dimanapun, kapanpun, melalui kehidupan kita, di tengah-tengah kita bersekolah, di tengah-tengah keluarga kita, kita harus mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, banyak para martir yang mati demi itu, untuk Tuhan. Dia tidak mau menyangkal Tuhan. Walaupun kita melihat Petrus ketika 3 kali dia menyangkal Tuhan, tetapi pada akhirnya Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi murid yang begitu setia kepada Tuhan. Stefanus sampai akhir hidupnya dia begitu setia kepada Tuhan. Paulus begitu setia kepada Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bahwa mengakui Yesus sebagai Tuhan adalah hal yang sangat penting. Mengakui berarti juga berjanji, mengikatkan diri kepada Tuhan Yesus. Mengakui merupakan juga bersaksi. Jadi melalui pengakuan yang kita lakukan, di sana juga kita sudah bersaksi. Kita berkata dengan mulut kita bahwa aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Maka di dalam Roma pasal 10 ayat 10 dikatakan, siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan akan diselamatkan. Lalu pertanyaannya kepada kita, apakah setiap orang dapat mengakui Yesus? Apakah setiap orang itu dapat mengakui Yesus? Kalau kita lihat kejadian-kejadian sekarang, ada yang dulunya mengaku Yesus bahkan menjadi hamba Tuhan, lalu meninggalkan imannya, lalu menjelek-jelekan kekristenan. Apakah semua orang dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan? Tentu tidak semua orang, adik-adik. Hanya orang-orang yang benar-benar percaya kepada Yesus dan mengikut Dia yang dapat mengakuinya sebagai Tuhan. Hanya bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan di dalamnya terjadi yang namanya pekerjaan Roh Kudus. Tidak terlepas dari pimpinan Roh Kudus. Kita yakin segala sesuatu yang kita kerjakan ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, kita dibenarkan melalui iman kita. Di sana ada peran penting Roh Kudus, menggerakkan hati kita, menuntun kita untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kita melihat di dalam kisah-kisah para tokoh dalam Alkitab seperti Petrus, Stefanus, seperti yang Laus katakan tadi, Paulus, maka mereka adalah martir-martir yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Inilah menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Bukan hal yang susah bagi Tuhan untuk memimpin umat-umat Allah, memimpin memimpin manusia-manusia untuk percaya kepadanya. Bukan hal yang susah. Bahkan Dia bisa menyuruh malaikatnya ke dunia untuk memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus, agar semua orang bisa mengenal Dia. Tetapi Allah tidak melakukan hal itu. Allah justru memerintahkan manusia, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya, untuk bersaksi tentang Dia, untuk menyatakan iman mereka ke depan umum kepada manusia. Ini adalah bukti bahwa Tuhan memberikan kita hak yang begitu istimewa. Tanggung jawab, amanat agung yang begitu mulia. Sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kita kepercayaan untuk bersaksi di tengah dunia ini. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu adalah hak yang istimewa. Kita harus ingat.
kita memiliki kesempatan untuk menjadi saksi bagi teman kita, keluarga kita. Ingat, itu adalah hak istimewa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mungkin adik-adik bertanya, Lause, bagaimana kalau aku tidak sanggup untuk melakukannya? Seperti para tokoh dalam Alkitab. Oh adik-adik, kita tidak mesti harus bersaksi seperti para tokoh Stefanus di dalam Alkitab, seperti Paulus ataupun Petrus. Tidak harus seperti itu. Tetapi di dalam keluarga kita pun kita bisa bersaksi. Bersaksi itu pun tidak hanya menyatakan tentang Yesus adalah juru selamat, tidak. Melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui perbuatan kita, bagaimana kita mengasihi orang tua kita. Kita menjadi kesaksian bagi saudara-saudara kita, koko, cece kita. Sehingga mereka pun bisa melihat, anak ini, adik kami ini, cece kami ini, koko kami ini, begitu baik ya mengasihi papa mama kita. Jadi kita jadi satu kesaksian. Sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Nah adik-adik, yang menjadi pertanyaan kepada kita, mengapa kita harus mengakui Yesus sebagai Tuhan? Karena Alkitab telah menyatakan itu, bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika Yesus lahir, maka di sana adik-adik ada satu pemberitaan yang begitu besar dinyatakan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala, bahwa telah lahir bagimu juru selamat. Itu adalah satu pembuktian. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa dialah Tuhan, juru selamat yang telah lahir di kota Daud, yang telah datang. Dan juga kita beberapa minggu yang lalu telah memperingati hari Paskah untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Adakah kita masih ragu kepada Tuhan Yesus? Tentu tidak. Kita harus yakin dan percaya bahwa dia adalah Tuhan, juru selamat dalam kehidupan kita. Nah adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, satu kesaksian yang begitu luar biasa di dalam abad permulaan dalam sejarah gereja. Seorang gadis bernama Afra. Ia hidup di dalam kerajaan Romawi, dikatakan pada abad ketiga sebelum Masehi. Nah adik-adik, ternyata di daerah itu terjadi yang namanya penyiksaan terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika pada waktu itu Afra sedang ditantang atau menghadapi yang namanya ujian iman. Dia berhadapan dengan gubernur yang sedang mengguayakan imannya. Dan adapun gubernur ini tidak percaya kalau dia adalah orang percaya. Karena dia tahu bahwa di sekeliling daerah itu tidak ada pendeta yang bisa menyampaikan firman Tuhan. Ternyata adik-adik, singkat cerita pun Afra ini kemudian diajak berbincang oleh gubernur ini. Kemudian Afra dengan yakin menyatakan imannya, bahwa dia adalah orang percaya kepada Yesus. Tetapi gubernur ini tidak percaya adik-adik. Ternyata Afra ini adalah seorang anak dari pemilik penginapan. Ibunya sudah tua dikatakannya. Dan dia menjelaskan bagaimana dia bisa percaya. Dan ternyata rumah mereka dipakai untuk menjadi tempat perkumpulan orang-orang percaya. Dan itu didengar oleh gubernur. Tetapi gubernur tidak percaya. Tetapi ketika Afra ini menyatakan imannya, kemudian dia menjelaskan bagaimana dia percaya kepada Tuhan. Ketika dia bertemu dengan seorang uskup dari Spanyol ya. Dan melalui itulah dia percaya kepada Yesus. Melalui seorang uskup dan diakon. Lalu si gubernur ini adik-adik pengen tahu keberadaan uskup dan diakon itu. Dan Afra menyatakan bahwa itu adalah waktu yang sudah sangat lama. Mereka sudah pergi meninggalkan daerah itu. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata pada akhirnya pun gubernur memberikan dia penawaran yang begitu indah. Wah, penawaran yang begitu manis. Gubernur mengatakan, sudahlah Afra, kau tinggalkan saja iman itu. Apakah kamu tidak kasihan kepada ibumu yang sudah tua? Ayolah, tinggalkanlah. Sadarlah
Tinggalkanlah imanmu itu, maka engkau akan bebas dari hukuman mati. Ayo berikanlah persembahan kepada dewa-dewa. Kasihan ibumu sudah tua. Nanti dia akan nangis sedih sekali. Bersedih hati jikalau putri satu-satunya akan dihukum. Apakah Afra menerima tawaran itu adik-adik? Tidak sama sekali. Dengan penuh berani, dia berkata, aku orang Kristen. Orang Kristen itu tidak bisa dikalahkan dengan rasa takut akan kematian. Wah adik-adik, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Dia tidak takut. Dia menyatakan bahwa orang Kristen itu tidak akan kalah dengan ketakutan terhadap kematian. Ini adalah begitu solid, pernyataan yang begitu menarik adik-adik. Dan pada akhirnya dia katakan, aku bersedia mati untuk Kristus. Wah, ketika Lause membaca kesaksian ini, kesaksian yang luar biasa sekali. Pada akhirnya Afra ini dihukum mati di dalam api. Tetapi dia sudah damai bersama dengan Allah Bapa dalam kerajaan surga. Akhirnya ibunya tinggal sendiri. Dan pada akhirnya ibunya mengumpulkan abunya Afra. Walaupun ibunya sedih, tetapi Afra sudah bahagia bersama dengan Bapa. Tetapi ibunya mengerti bahwa percaya kepada Yesus Kristus adalah hal yang mulia. Jadi adik-adik, Lause menghimbau para remaja, para tunas remaja. Mulai saat ini, marilah kita belajar untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita bersaksi dimanapun kita berada. Jangan takut sebab Tuhan beserta dengan kita. Kita akan membuka di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 Lause akan bacakan. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah janji Tuhan yang begitu manis dan mulia. Dia akan menyertai kita. Jadi kita tidak perlu takut sama sekali. Walaupun kita masih muda. Ayo bersaksi. Ini menjadi tugas kita minggu depan. Kita harus menyampaikan satu kesaksian kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menghafal ayat hafalan di dalam Roma pasal 10 ayatnya yang ke-10. Saya akan baca sekali Roma 10 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati dan dengan mulut. Sekali lagi, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dengan hati kita, melalui pekerjaan Roh Kudus, kita menjadi orang percaya. Kita mengakui dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita dibenarkan, kita disebut sebagai orang percaya kepada Kristus. Dan dengan mulut kita lah kita mengaku dan kita diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Ayo semangat menghafal ayat hafalan dalam Roma 10 ayat 10. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memateraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Ajarlah kami untuk berani mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita yang akan kita kumpulkan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian berikut.
pujian bagimu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihimu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Bapa dan Rajaku, ku mengasihimu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita sekalian doa penutup dan juga doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami bersyukur Engkau adalah Yesus. Engkau adalah Tuhan di dalam kehidupan kami. Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami muliakan, Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu telah menyatakan bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan kami. Ajarlah kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk senantiasa memiliki keberanian di dalam menyampaikan bersaksi akan Engkau.
Terima kasih berkati anak-anak-Mu. Kami juga membawa persembahan kami di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Karena Tuhan sendiri melayakkannya untuk dipakai di dalam pelayanan kami di sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah juga Tuhan beribadah hari ini. Dan juga bagi mereka yang masih belum memiliki kesempatan beribadah, tolonglah mereka. Berkati orang tua mereka. Berkati juga studi mereka. Yang juga mungkin saat ini ada yang mempersiapkan diri menghadapi ujian ataupun yang sudah selesai ujian. Kiranya Tuhan memberikan hasil yang baik. Berkati juga pekerjaan orang tua mereka. Lindungi mereka Tuhan, jagai dan sertai. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah iman kami semakin kuat dalam Engkau, semakin bertumbuh. Sehingga kami pun Tuhan, semakin hari, semakin memiliki semangat dan keberanian berkobar-kobar di dalam memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, shalom. Sampai jumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu kita secara khusus di ibadah pra remaja. Tuhan memberkati. Shalom.